Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairuliani dengan NRP 31235100612. Saya dari T3 PJJ Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan atau melanjutkan tugas kelima dari mata kuliah Workshop Desain Web. Di tugas ini nanti akan membahas tentang CSS Advanced. Nantinya akan ada 10 percobaan. Saya akan menjelaskan setiap source code-nya dan menunjukkan hasil dari outputnya. Di percobaan pertama ini, kita disuruh menjelaskan atau akan menampilkan CSS Rounded Corner. Jadi nanti setiap tulisannya nanti akan ada background yang kita inginkan. Di percobaan pertama ini, yang pertama ada tag tipe HTML. Tag ini berfungsi untuk mendefinisikan dokumen pada HTML. Lalu di baris kedua ada tag HTML. Tag ini berfungsi untuk memulai dokumen HTML. Lalu ada tag head yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang dokumen HTML, dan kita bisa menambahkan tag-tag yang biasa kita gunakan seperti tag style ataupun tag lainnya. Lalu di bawahnya ada tag style. Tag ini berfungsi untuk membuat style atau gaya yang nantinya kita inginkan. Jadi kita bisa mengubah gaya atau mengubah tulisan, border, atau ukuran dari sebuah tulisan, warna. Jadi nanti kita bisa ubahnya. Lalu di bawahnya ini ada selektor R corner 1. Nah, selektor ini nantinya akan terhubung ke yang tag PID ini. R corner 1, 2, 3. Nantinya akan terhubung. Nah, di selektor R corner 1 ini nanti akan membuat style. Jadi ini ada border radius. Jadi nanti akan ada border seperti warna hijau ini akan muncul dengan ukuran 25 pixel. Dan juga ini berwarna hijau dengan paddingnya ini 20 pixel. Lalu untuk weight dan height-nya 200 pixel dan 150 pixel. Nanti yang tag PID corner 1 dengan tulisan rounded corner akan ada background yang dari R corner 1 ini. Lalu di R corner 2 juga sama, ada border radius dengan ukuran 25 pixel dengan bordernya 2 pixel solid berwarna hijau dengan padding 20 pixel dan weight height 150 pixel. Nantinya di tag PID corner 2 akan menampilkannya seperti itu. Jadi nanti di rounded corner ini nanti backgroundnya solid dengan background atau border luar berwarna hijau. Lalu di selektor R corner 3, di sini juga sama, border radius 25 pixel. Lalu dengan backgroundnya ini kita mengambil dari file yang ada di folder ini. Jadi saya ambilnya dari paper GIF ini. Paper GIF gambarnya seperti ini atau warna putih lecet.
yang nantinya akan memanggil dan menampilkannya di recorder 3 ini dengan background posisi left top atau kiri atas, dengan juga ini background repeatnya, lalu dengan padding 20 pixel, width and height 200 dan 150 pixel. Jangan lupa setiap tag ini dikasih penutupnya juga. Lalu ini ada tag body. Lah, tag body ini nanti akan muncul tag H1 dengan tulisan heading level besar. The border radius property ini akan muncul di awal atau di atas dengan besar, level besar. Lalu di bawahnya ada tag P. Dengan tag P, ID Reckoner 1 ini yang nanti yang terhubung ke style selector Reckoner 1 ini akan menampilkan tulisan rounded corner. Dengan di bawahnya tag P, rounded corner for an element with a border. Lalu ada tag PID Reckoner 2 juga. Lalu ada tag PID Reckoner 3. Kita coba jalankan. Ini hasilnya. Sesuai kan? Jadi yang Reckoner 1 ini warna hijau backgroundnya. Lalu yang Reckoner 2 dengan warna solid. Lalu bordernya berwarna hijau dengan ukuran 2 pixel. Lalu di corner 3 ini kita memanggil gambar yang tadi warna putih lecet ini. Kita lanjut ke percobaan kedua. Di percobaan kedua ini kita akan menjelaskan tentang border image. Di baris pertama ada tag tipe HTML sama ada tag HTML, lalu tag it, lalu bersempat ada tag style dengan selektor border img. Di selektor ini nanti akan membuat tampilan border 10 pixel dengan warna solid, dengan solid transparan. Jadi nanti ini nggak ada warnanya sih, solid transparan dengan padding 15 pixel. Lah, lalu ini ada border image. Lalu saya memanggilnya juga dari folder ini border png. Nanti gambarnya ini akan muncul border png 30 round. Jangan lupa kasih penutup. Lalu ada tag body. Ini ada tag H1, the border image property. Lalu di bawahnya ada tag P. Lalu di baris ke-15 ada tag P ID dengan selektornya tadi border image. Jadi kita memanggilnya lalu meletakkannya di tag P ID border image ini. Lalu di sini ada tag P, here is the original image. Lalu kita akan menampilkan gambar yang ini tadi, akan menampilkannya ke web, ke halaman web. Lalu di bawahnya ada tag P strong, nanti tulisan dotnya ini tebal dengan tulisan Internet Explorer 10 sampai ini. Jangan lupa kasih penutup juga. Kita coba jalankan. Ini
hasilnya. Border image ini yang ini, lalu yang tapi here is the original image ini. Kita lanjut ke percobaan ketiga. Di percobaan ketiga ini kita akan mengatur gradients. Jadi di baris pertama ini juga sama, ada tag tipe HTML, tag HTML, tag hit, dan text style. Di text style ini nanti akan ada selektor grade 1. Jadi di selektor ini akan menampilkan height-nya 200 pixel dengan background color-nya berwarna merah. Lalu dengan background image warna gradient merah dan kuning. Jadi nanti warna merah dan kuning akan bergradasi atau gradient. Lalu ini ada tag body dengan H1 linear gradient to top bottom. Jadi di tag H1 ini nanti akan muncul tulisan ini dengan level besar. Lalu ada tag P, lalu tag div dengan selektor grade 1 ini. Jadi nanti tag div ini memanggil yang ada di grade 1 ini. Kita coba jalankan. Ini warnanya bergradasi dari merah ke kuning. Lanjut ke percobaan keempat. Di percobaan keempat ini akan menampilkan tulisan shadow effect. Di sini ada tag 1 yang baris 1 sama 4 sama juga seperti yang sebelumnya. Lalu ini ada tag H1 dengan teks shadow berwarna light blue. Jadi nanti tulisan yang ada di H1 akan berwarna light blue. Ini ada body dengan tag H1 tag shadow effect. Jadi nanti tag H1 yang di body ini nanti akan terhubung di yang selektor H1 ini yang di style, tag style ini. Kita coba jalankan. Ini tulisannya H1 text shadow effect dengan tag style selektor H1 berwarna biru muda. Kita lanjut ke percobaan kelima. Di percobaan kelima ini kita akan membuat transform dari 2 dimensi. Jadi yang pertama ini ada tag tipe HTML sama tag HTML, tag hit, dan tag style. Di tag style ini akan menampilkan selektor div dengan width 300 pixel, height 100 pixel. Nantinya backgroundnya berwarna kuning dengan border berwarna merah. Lalu di sini ada selektor div hashtag myDiv dengan transform rotasi 20. Jadi nanti yang pertama ini ada background berwarna kuning, background color berwarna kuning yang nantinya tampilannya lurus atau normal.
Lalu di yang kedua ini background tersebut, yang background yang tadinya normal akan rotasi 20. Lalu di sini ada tag body. Tag body ini akan menampilkan tag H1 dengan the rotate method, lalu tag P, lalu tag div. This is a normal div element. Jadi nanti di dalam tag div ini, this normal div element ini nanti akan muncul di background yang ada di selektor div ini. Lalu ada tag div dengan selektor ID my div. Jadi nanti ini terhubung ke selektor yang ini. Ini setiap selektor nggak boleh sama ya. Kalau sama nanti bisa terjadi crash. Kita coba jalankan ini. Yang div my div ini berotasi 20 degrees. Lanjut ke percobaan ke-6. Di percobaan ke-6 ini kita akan membuat tentang tooltip. Jadi di sini ada tag tipe HTML, tag HTML, lalu tag style. Di tag style ini ada selektor tooltip dengan posisinya relatif, display inline block dengan border bottomnya 1 pixel berwarna hitam. Lalu ini ada selektor tooltip text. Jadi nanti visibility-nya hidden dengan width-nya 120 pixel berbackground hitam. Lalu warna colornya putih atau tulisannya nanti putih. Terus teks linknya di tengah atau center. Lalu border radius 6 pixel. Dikasih padding 5 pixel dengan posisinya absolut. Lalu indeksnya 1. Lalu tooltip atau selektor tooltip over tooltip text. Jadi nanti visibility-nya visible. Lalu ini ada tag body dengan stylenya nanti akan menampilkan tulisan di tengah dengan tag A2 basic tooltip. Lalu ada tag P, lalu ini tag div dengan atribut kelas, lalu selektor tooltip ini tadi. Lalu ada tag span dengan atribut class, lalu ada selektor tooltip text. Jangan lupa dikasih penutup juga. Lalu ini ada tag P dengan menampilkan tulisan ini. Kita coba jalankan. Ini tooltip text-nya over me. Ini tag span ini terhubung ke tooltipnya. Jadi yang tooltip
ini akan terhubung ke tooltip text, jadi dipanggil di tag span, jadi saling terhubung. Lanjut ke percobaan ke-7. Di percobaan ke-7 ini kita akan menampilkan buttons dengan color. Jadi yang pertama sama ada tag tipe HTML, lalu tag HTML, tag hid, dan tag style. Dengan selektor button, backgroundnya nanti yang button pertama berwarna hijau, bordernya tidak ada atau none, dengan berwarna putih. Lalu ini paddingnya 15 pixel, 32 pixel, dengan tulisannya nanti di tengah. Teks dekorasinya nggak ada, displaynya inline block dengan ukuran fontnya 16 pixel, marginnya 4 pixel, 2 megapiksel, 2 pixel, maaf, dengan 4 pixel dan 2 pixel. Kursornya nanti pointer. Di sini juga ada button 2 dengan background berwarna biru, button 3 berwarna merah, button 4 berwarna putih dengan colornya berwarna hitam. Jadi nanti backgroundnya berwarna putih atau abu-abu, dengan colornya nanti tulisannya berwarna hitam. Lalu dengan button 5 ini dengan abu-abu tua atau hitam, abu-abu tua. Lalu di sini ada tag body dengan menampilkan tulisan H2, button color, dan tag B ini. Lalu tag button tadi lalu selektor button tadi akan dipanggil di tag button ini dengan atribut class, lalu dipanggil tag button tadi, selektor button tadi, button 2, button 3, sampai button 5. Kita coba jalankan. Ini green yang tadi button yang pertama ini, lalu berwarna biru, merah, abu-abu, abu tua atau black, tapi abu tua sih ini. Kita lanjut ke percobaan ke-8. Di percobaan ke-8 ini kita akan membuat Keynesian atau nomor pada halaman. Jadi yang pertama ini sama ada tag tipe HTML, tag HTML, tag hid, dan tag style. Tag style ini nanti ada selektor Keynesian dengan displaynya inline block, lalu ada selektor Keynesian A dengan colornya berwarna hitam, slotnya di kiri, paddingnya 8 pixel, 16 pixel, dengan teks dekorasinya tidak ada. Lalu ada selektor Keynesian aktif, jadi nanti background colornya berwarna hijau dengan tulisannya berwarna putih. Lalu ini selektor Keynesian hover not active, jika nggak aktif background colornya berwarna abu-abu. Lalu tag body akan menampilkan tag H2, tag P dengan tag div, atribut class, lalu selektor Keynesian tadi dipanggil. Lalu ada tag A dengan atribut ref akan memanggil ini hashtag and liquid. Ini juga sama, hashtag 1. Jadi ini nanti yang akan menampil jadi urut 1. Jadi ini yang aktif nanti di nomor 2.
Jadi nanti urutannya 1, 2 aktif dengan background berwarna hijau. Ya ini. Lalu sampai menyamping ke kanan 3 sampai ke 6. Lalu maaf sampai di ini. Oh ini. Kita coba jalankan. Ini. Jadi simbol rapo ini kayak lebih besar. Terus bisa kita klik juga. Kita lanjut ke percobaan ke-9. Di percobaan ke-9 ini akan menampilkan multiple kolom. Jadi nanti tulisannya akan seperti kolom. Jadi yang pertama ini juga sama, ada tag tipe HTML, lalu tag HTML, tag hit, dan tag style. Tag style ini nanti dengan selektor newspaper dengan kolom konnya ini 3. Jadi nanti tulisan yang ada di sini nanti akan ada kolomnya dengan 3 bagian. Lalu tag body dengan tag H1 membuat multiple kolomnya ini. Lalu tag div yang akan memanggil newspaper ini, selektor newspaper ini. Jadi nanti tulisan ini nanti akan ada kolomnya 3. Jadi kolomnya nanti ini menyamping. Kita coba jalankan. Ini. Di kolomnya ada 3, 1, 2, 3. Kita lanjut ke percobaan ke-10. Di percobaan ke-10 ini kita akan membuat box sizing. Jadi nanti kita akan mengatur ukuran box pada suatu tulisan yang kita inginkan. Jadi yang pertama ini ada tag tipe HTML, lalu tag HTML, lalu tag hit. Dan ini ada tag style. Di tag style ini nanti akan ada selektor div 1 dan div 2. Di selektor div 1 ini akan menampilkan width-nya 300 pixel, width-nya 100 pixel, bordernya 1 pixel dengan berwarna biru. Maaf, bordernya nanti ini berukuran 1 pixel, jadi back bordernya yang luar ini. Dengan di dalamnya nanti warnanya solid dan border yang di luarnya berwarna biru. Jadi nanti width-nya ini atau lebarnya 300 dan tingginya 100 pixel. Lalu di div selektor div 2 ini nanti lebarnya 300 pixel dengan height-nya ini 100 pixel dengan padding-nya 50 pixel. Bordernya nanti berukuran 1 pixel, jadi border luarnya berukuran 1 pixel dengan warnanya ini yang dalamnya solid dan yang di luar berwarna merah. Lalu ada tag body. Di tag body ini nanti akan menampilkan tag H1 without box sizing yang nantinya akan menuliskan tulisan ini dengan level besar. Lalu di bawahnya kita akan memanggil selektor div 1. Jadi nanti tag div 1 dengan atribut kelas memanggil selektor div 1 ini dengan tulisan this div is smaller. Jadi nanti tulisan ini akan ada background atau bordernya dengan ukuran kecil 100 pixel. Lalu ini ada tag BR atau enter lah. Lalu di bawahnya ada tag div dengan atribut kelas lalu memanggil tag selektor 2 dengan tulisan this div is bigger. Jadi nanti tulisan ini akan berada di border dengan alsunya 300 pixel dan height-nya 100 pixel. Jadi nanti yang div pertama ini bordernya kecil dan yang kedua div 2 ini bordernya agak besar. Kita coba jalankan. Ini bordernya besar. 100 pixel.
Padahal ini ukurannya sama. Kenapa kok bisa besar yang merah? Karena di sini ada paddingnya 50 pixel. Untuk tugas modul kelima ini mungkin sampai sini. Kalau misal ada perkataan atau penjelasan saya yang salah, mohon maaf. Terima kasih juga untuk Bapak Udin Harun selaku dosen mata kuliah workshop desain web. Saya Ahmad Khairul Yani. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.